kekuatan dengan rohmu. Terima janji Tuhan. Amin. Ku punya rancangan yang buat saudara semua sukacita. Daulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Daulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita selamanya. Oh, haleluya. Kita berikan tepuk tangan di atas kepala. Sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan pada kami Tuhan. Tapi semangat lagi. Sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya. Sekali lagi Tuhan. Daulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita selamanya. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang banyak bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Sebab Tuhan yang beri sukacita, karena katakan kiri kanannya, sukacita dari Tuhan loh. Amin. Sebab Tuhan adalah benteng hidup kita. Berjalan bersama Tuhan. Berjalan bersama. Mendengarkan gandang Bapa sebab Tuhan
Yesus kota benteng kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudara banyak saudara percaya penyertaan Tuhan itu sempurna dalam hidup kita. Yang percaya boleh berikan tepuk tangan terbaik bagi Dia. Mari siapkan hati kita untuk memberitakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Bukan badai yang kami takutkan Tuhan, tetapi yang kami percaya walau badai datang, tangan Tuhan menyertai kami, melingkupi kami. Itu yang membuat kami bersuka selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya. Sama-sama kita bangkit berdiri, katakan bersama bagai bergelora, Ku akan terbang bersama Kau Raja atas semesta. Ku
kami adalah ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Ibadah kami adalah ibadah yang diperhitungkan oleh Tuhan. Ibadah kami adalah ibadah yang mendatangkan berkat dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Ibadah yang mengundang kuasa Allah terjadi dalam setiap kehidupan kami. Kuasa Allah terjadi dalam usaha pekerjaan kami. Haleluya. Kiara balama ya syando. Haleluya. Terima kasih. Kami percaya Engkau Allah hadir. Engkau Allah berbicara kepada setiap kami semua. Engkau Allah meneguhkan perjanjian-Mu ya Tuhan. Sehingga setiap kami yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat memperoleh kelepasan, kelegaan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Kalau Kau masih berikan kesempatan bagi kami untuk kami menaikkan doa kami, pujian, penyembahan kami. Dan kami percaya Engkau Allah disukakan oleh apa yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan. Dan kalau kami sebentar mau mendengar kebenaran firman-Mu, kami percaya Engkau siapkan benih itu dalam setiap kehidupan kami. Benih itu boleh tertanam, bertumbuh, berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Terlebih dahulu Tuhan mengurapi setiap kami semua, terutama mengurapi hamba-Mu ya Tuhan Yesus. Dan biar pengurapan itu mengalir atas setiap kami semua, sehingga setiap kami dipuaskan, disegarkan, dimerdekakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Berbicaralah, kami siap mendengar dan melakukan segenap kebenaran firman Tuhan. Yang siap diberkati bersama dengan saya, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, Shalom. Saya percaya setiap kita diberkati Tuhan luar biasa. Nah Bapak Ibu Saudara, ada satu ungkapan yang mengatakan kehidupan adalah sebuah perjalanan. Namanya perjalanan pasti ada titik awal dan tujuan yang menjadi titik akhir. Contoh, tadi dari rumah mau ke gereja, dari rumah mau ke tempat ini. Rumah adalah titik awal dan tempat ini adalah titik akhir. 15 menit atau 1 jam atau 3 jam mungkin, itu jarak, itu waktu yang kita tempuh untuk kita sampai di tempat ini. Demikian juga dengan kehidupan. Kehidupan ada titik awalnya. Titik awal di mana saudara dan saya dilahirkan. Titik akhir di mana Bapa menjemput kita. Di mana kita pergi menemui Bapa kita di sorga. Mazmur pasal 90 ayat yang ke-10 sampai 12 katakan, masa hidup kami 70 tahun. Nah kalau kuat 80 tahun. Itulah waktu, itulah jarak tempuh yang Tuhan berikan buat saudara dan saya. Itulah jatah waktu yang kita harus pergunakan dengan sebaik-baiknya. Itulah perjalanan panjang dari awal kita lahir sampai kita berjumpa dengan Bapa kita di sorga. Kalau kita sederhanakan, ada perjalanan-perjalanan pendek, saudara ya. Perjalanan hidup 1 tahun. Dimulai dari tanggal 1 Januari 2016 yang lalu dan diakhiri tanggal 31 Desember 2016 yang akan datang. Nah dalam perjalanan-perjalanan kehidupan kita biasa. Jadi garis bawahi dulu. Ini bukan yang aneh. Yang kita biasa temui. Ini yang biasa kita temui. Ini sesuatu yang tidak biasa maksud saya saudara ya. Itu biasa kita jumpai dalam perjalanan. Ada 4 jalan yang biasa kita jalani. Ada 4 jalan yang biasa kita tempuh. Dan harusnya kalau namanya biasa kita tempuh, kita jangan terpeleset. Amin saudara. Kalau biasa kita tempuh, kita harusnya jangan tersesat. Itu jalan yang biasa kita lalui, itu jalan yang biasa kita tempuh. Jalan yang pertama biasa kita lalui ditulis dalam 1 Samuel pasal 18 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. 1 Samuel 18 ayat yang ke-6 katakan, tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing,
dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan. Katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Ini jalan yang biasa kita lalui, ini jalan yang penuh dengan kemenangan, jalan yang penuh dengan sukacita, jalan dambaan kebanyakan orang. Amin, saudara. Di jalan ini kita banyak tertawa. Di jalan ini kita merasakan sukacita. Di jalan ini ada kebahagiaan. Di jalan ini seolah-olah apa yang kita kerjakan semuanya berhasil. Kita hidup tanpa kendala. Kita seolah-olah berada di jalan pintas, di jalan tol. Semuanya lancar. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebenarnya waktu kita ada di jalan penuh kemenangan, ada dua hal yang perlu kita waspadai. Kewaspadaan yang pertama, mari kita lihat 1 Samuel pasal 18 ayat yang ke-8. Apa yang seharusnya kita waspadai ketika kita menempuh jalan penuh dengan kemenangan, menempuh jalan penuh sukacita. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Nah, kita harus waspada ketika kita ada di jalan-jalan kemenangan. Ternyata tidak semua orang suka, tidak semua orang senang ketika kita ada di jalur, namanya jalur kemenangan. Tidak semua senang ketika kita berada di jalan yang namanya jalan kemenangan. Yang ada, bersiap-siaplah, berwaspadalah, karena ada banyak orang yang marah ketika saudara ada di jalan kemenangan. Ada banyak orang yang iri hati ketika kita berada di jalan kemenangan. Yang paling kita waspadai dari orang yang iri hati, jadi kita harus waspada terhadap orang iri hati. Nah, yang harus kita waspadai dari orang iri hati adalah mereka-mereka yang terbiasa terampil datang kepada kita seperti seorang sahabat. Bapak Ibu pernah menemui orang seperti itu? Ketika kita ada di jalan kemenangan, orang yang iri hati terampil datang kepada kita, terampil menghadapi setiap kita. Mereka seolah-olah berperan seperti seorang sahabat. Karena ini realitanya. Tidak semua orang akan bersukacita di tengah-tengah sukacita orang lain. Kebanyakan orang susah melihat orang lain senang, dan senang sekali melihat orang lain susah. Makanya kalau saudara sekarang ada di jalan kemenangan, pepatah Tiongkok kuno mengatakan, semakin tinggi pohon, semakin apa saudara? Semakin keras angin menerpa setiap kita. Semakin keras, semakin banyak orang yang tidak suka. Seperti apa yang dialami oleh Daud ketika dia menjalani jalan-jalan kemenangan. Kemanapun dia pergi berperang, dia menang. Tetapi Saul tidak bersukacita bersama-sama dengan Daud. Saul marah ketika orang-orang berkata kepada Daud diperhitungkan berlaksa-laksa, tetapi kepada dirinya diperhitungkan hanya beribu-ribu saja. Saul ketakutan, nanti sekali waktu, ya, orang mungkin ketakutan, nanti sekali waktu mobil dia lebih bagus daripada mobil saya. Mungkin saudara ya, nanti sekali waktu pelayanan dia lebih maju daripada pelayanan saya. Nanti sekali waktu. Mereka orang-orang yang perlu kita waspadai. Nah, di jalan kemenangan, hal yang kedua yang kita waspadai adalah jatuhnya di dalam dosa kesombongan. Itulah yang perlu kita waspadai. Kenapa? Karena sedikit celah saja membuat orang yang berada dalam kejayaan itu akan jatuh. Kita lihat Yohanes pasal 21. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Ini menarik saudara ya. Yohanes 21 ini menceritakan Yesus bangkit dan Yesus menyatakan dirinya kepada murid-muridnya. Di antaranya dia nyatakan kepada Petrus dan kawan-kawan. Di ayat yang ke-14 dikatakan ini bukan penampakan yang pertama.
Ini penampakan yang ketiga kalinya Yesus menjumpai murid-muridnya. Kronologisnya dimulai di ayat yang ketiga. Petrus mengajak murid-murid untuk pergi melaut. Ayo kita melaut. Ayo kita menangkap ikan. Jangan buru-buru mengambil kesimpulan, oh Petrus tidak rohani. Enggak, saudara ya. Alasan satu-satunya Petrus pergi menangkap ikan hanyalah untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Jadi Petrus katakan kepada kawan-kawannya, ayo saya mau pergi melaut. Siapa yang mau ikut? Saya ikut. Murid-murid pergi melaut. Semalam-malaman mereka bekerja keras, namun sayang, tidak ada hasil apapun. Pernahkah Bapak Ibu Saudara berada dalam satu situasi dan kondisi kerja keras kita tidak berbuah apa-apa? Jerih payah kita tidak menghasilkan apa-apa. Itu yang dialami oleh Petrus dan kawan-kawan. Ketika semalam-malaman dia bekerja tidak mendapatkan apa-apa. Dan siang itu mereka hendak merapatkan perahu ke tepi pantai. Yesus ada di sana. Lalu Yesus bertanya, hai anak-anak, adakah lauk pauk? Lalu mereka berkata gini kan, tidak ada. Lalu Yesus ngomong gini, oke. Sekarang tebarkan jala sebelah kanan. Mereka menebarkan jala juga. Dan Alkitab mencatat mereka menangkap begitu banyak ikan. Mereka mendapatkan hasil yang terbaik. Ketika mereka ada di jalan kemenangan. Lihat reaksi daripada Yohanes. Di ayat yang ke-7. Dikatakan, maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus. Apa saudara? Itu Tuhan. Jadi ketika Yohanes dan kawan-kawan ada di satu jalan namanya jalan kemenangan, dia tidak terjebak dengan dosa kesombongan yang berkata, itu kerja kerasku loh, itu karena usahaku, itu karena pengalamanku, itu karena aku. Tetapi Yohanes selalu berkata, itu Tuhan. Tuhan yang bersinergi dengan kita. Tuhan yang bekerja sama dengan kita. Tuhan yang membuat segala sesuatu yang kita kerjakan itu berhasil. Itu Tuhan. Lalu, lanjut di ayat selanjutnya. Petrus mendengar Yohanes berkata, itu Tuhan. Lalu dia mengenakan pakaian. Sebab ia tidak berpakaian. Bukan berarti Petrus nggak takut masuk angin ya di tengah laut telanjang gitu, enggak. Bahasa aslinya bukan telanjang tanpa pakaian selai pun. Namun di Israel sana kalau pakaian itu berlapis-lapis, saudara ya. Petrus hanya melepaskan pakaian luarnya. Kalau saudara mau mengerti lebih lanjut lagi, nantikan perjalanan ke Israel. Saudara harus ikut berdoa dari mulai hari ini, saudara ya. Ada perjalanan ikut ke sana dan buktikan apa yang saya katakan, buktikan apa yang saya omongkan. Karena di sana saudara akan dibuat semakin mengerti apa yang dikatakan. Maka Petrus mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian. Jadi di sana pakaiannya berlapis-lapis. Petrus hanya berpakaian dalam saja. Dan melepas jubah yang biasa menutupi pakaian dalamnya. Dan ketika mendengar itu Tuhan, Petrus langsung berpakaian dan Petrus langsung terjun ke danau mendekati Tuhan. Enggak sombong saudara ya. Dia tidak terpengaruh. Dia tidak terfokus dengan berkat. Tetapi terfokus hanya kepada Tuhan. Matanya tidak terfokus kepada berkat. Tetapi terfokus kepada sumber berkatnya. Orang sombong hanya terfokus kepada berkatnya. Oh lihat, Tuhan berkati saya. Berkatnya yang menjadi fokus, bukan Tuhannya. Bandingkan dengan Wahyu pasal 3 ayat yang ke-17. Ini jemaat Laodikia. Jemaat Laodikia adalah jemaat yang berhasil. Jemaat yang diberkati dari berbagai hal. Ada 3 hal yang membuat Laodikia ini diberkati. Yang pertama, karena dia pusat perbankan dunia. Yang kedua, pusat tekstil dunia. Yang ketiga, pusat kesehatan. Di mana ada rumah sakit yang paten, saudara. Di situ pun ada pabrik salep mata, salep telinga yang paten. Sehingga menjadi komoditas unggulan kota Laodikia. Dan Laodikia dibangun dalam sekejap menjadi berhasil. Ketika berhasil, inilah yang dikatakan oleh Laodikia. Karena engkau berkata, aku kaya
dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, engkau malang, miskin, buta, dan telanjang. Dengan kata lain, beda dengan Yohanes. Ketika Yohanes berhasil, dia ngomong apa? Itu Tuhan. Itu Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. Itu Tuhan yang bekerja dalam kehidupan saudara dan saya. Tapi jemaat Laodikia berkata, aku kaya. Karena apa? Karena aku telah memperkayakan diriku. Kalau aku berhasil, ya karena aku. Kalau aku sukses, ya karena aku. Di jalan kemenangan, jangan jatuh di dalam dosa kesombongan. Karena Tuhan yang memberkati saudara dan saya. Amin. Itu Tuhan. Dan saudara akan merasakan bagaimana Tuhan menuntun kehidupan kita dan mengarahkan kita di jalan kemenangan selanjutnya. Nah, yang kedua, ini bertolak belakang dengan jalan kemenangan. Jalan kemenangan penuh sukacita, jalan kemenangan penuh dengan tertawa. Tapi di jalan yang kedua yang biasa kita lalui. Jadi ini pun bukan sesuatu yang aneh, saudara ya. Ini yang biasa kita lalui. Mazmur 84 ayat yang ke-7. Mungkin Bapak Ibu Saudara ada di jalan kemenangan, waspadai dua hal. Hati-hati ada orang yang iri hati. Waspada dengan dosa kesombongan. Nah, di jalan yang kedua, di ayat yang ke-7, apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Apabila, ini jalan yang gak enak kan saudara, melintasi lembah Baka itu lembah kekelaman, lembah Baka itu lembah tangisan, lembah Baka itu lembah bayang-bayang maut. Jadi seolah-olah kita berada di satu tempat yang membuat kita menangis, yang membuat kita terpuruk. Saudara, satu kehidupan di mana kita akan lepas dari satu masalah, masuk kepada masalah yang lain. Si bapak baru keluar dari rumah sakit, baru keluar, giliran anaknya masuk rumah sakit. Jangan buru-buru ambil kesimpulan, itu keluarga kena kutuk kayaknya. Enggak, saudara ya. Tuhan pun bisa berbicara di dalam jalan-jalan yang penuh dengan tangisan. Bahkan kalau kita pelajari Mazmur 81 ayat yang ke-7, dikatakan tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik, dan dengan madu dari gunung batu aku akan mengenyangkannya. Jadi Tuhan, saudara dan saya tidak hanya terfokus untuk hal-hal yang rohani, tetapi Tuhan, saudara dan saya pun terfokus juga untuk hal-hal yang jasmani. Tuhan suka mencukupi apa yang menjadi kebutuhan saudara dan saya. Dan dikatakan bukan yang baik yang Tuhan cukupi, bukan yang baik yang Tuhan berikan. Apa saudara? Madu, gandum yang apa? Yang baik atau yang terbaik? Lihat kiri kanan, yang baik atau yang terbaik? Yang terbaik. Kalau saudara belum punya jodoh, Tuhan akan berikan jodoh yang terbaik. Kalau saudara belum punya usaha, amin ya. Kalau saudara belum punya usaha, saudara akan diberikan usaha yang terbaik oleh Tuhan. Kalau saudara kekurangan, Tuhan akan cukupkan. Bukan dengan yang baik, tetapi dengan yang terbaik. Umatku, Tuhan sendiri yang akan memberi makan dengan gandum yang terbaik. Bahkan madu itu sesuatu yang termanis yang dihasilkan oleh alam. Madu itu dihasilkan dari gunung batu. Gunung batu sesuatu yang keras yang dihasilkan oleh alam. Jadi kesimpulannya, seringkali sesuatu yang manis akan keluar dari sesuatu yang paling keras. Yang paling manis keluar dari sesuatu yang paling keras. Tuhan tidak pernah menghindarkan kita dari masalah. Tuhan tidak pernah menghindarkan kita dari jalan yang penuh dengan tangisan, jalan yang penuh dengan kekelaman. Tuhan izinkan Sadrak, Mesak, Abednego masuk di dalam dapur api, tetapi Tuhan yang akan meluputkan
Sadrak, Mesak, dan Abednego. Yesus pun sama. Di Taman Getsemani tepatnya. Nanti saudara berdoa saja. Sekali waktu ke sana dan lihat Taman Getsemani. Taman tempat pemerahan buah, ya, buah zaitun. Taman pemerasan, taman proses, itu Bukit Getsemani. Yesus pun tidak luput dari satu tempat yang namanya Getsemani. Yesus harus ada di Getsemani. Yesus pun ada di jalan Getsemani. Dan ketika ada di jalan Getsemani, itulah waktu yang tepat untuk berdoa. Amin. Ketika kita ada di jalan penuh dengan tangisan, itulah waktu yang tepat. Dan Tuhan memperhitungkan air mata kita. Bahkan Mazmur katakan semuanya ditampung di kirbatnya Tuhan. Ketika sudah cukup, ketika sudah penuh, akan ditumpahkan menjadi jawaban-jawaban doa saudara dan saya. Jadi waktu di jalan penuh dengan tangisan, berdoalah. Sebab doa sumber kekuatan untuk menghadapi masa-masa kesulitan. Amin, saudara. Dan kalau kita berdoa, Tuhan pasti mendengar. Dan Tuhan paling senang memenuhi pengharapan-pengharapan kita. Jadi berdoalah. Tuhan tolong, dengan berlinang air mata mungkin saudara. Dan Tuhan senang memberikan jawaban. Hatinya tergerak oleh belas kasihan dan mewujudkan apa yang menjadi impian setiap kita. Sehingga lembah air mata diubahkan menjadi tempat yang penuh dengan mata air. Beberapa minggu yang lalu saya melayani di Mangga 2, saudara ya. Mangga 2 Jakarta. Ketika pulang hari Minggu ibadah cuma 2 kali, jam 7 pagi, yang kedua jam 9 pagi, setengah 10, selesai dan beres makan jam 12 siang. Pulang dari Mangga 2, saya turun dari hotel, belok kanan, itu Ancol, saudara ya. Nah, ketika lewat Ancol, anak saya ngomong gini, "Pak, itu Ancol?" "Iya, Ancol." Sayangnya Pak, dari semua teman-teman Alin, cuman Alin yang gak pernah ke Ancol. Saudara bayangin. Wah, nelangsa juga saya jadi papa. Tapi karena saya di Bandung ada janjian dengan seseorang jam 6 sore, sehingga saya tekankan sama anak saya, "Jangan sekarang, Lin. Papa ada janji jam 6 sama orang di kota Bandung." Lalu anak saya ngomong sama istri saya duduk di depan, "Mah, Ancol teh ada apa aja sih di dalamnya?" Ngobrol dengan istri saya dan istri saya terpancing, saudara ya. Sehingga istri saya pun mendesak saya. Anak saya tadi ngomong sama saya abaikan, dia ngomong sama istri saya mendesak saya. "Pak, sekarang aja main ke Ancol, sebentar." Saya ngomong gini, "Enggak bisa, saya ada janji sama orang." Jam 6 sore. Kan kalau janji bisa telepon, bisa ulangi lagi janjinya. Ini semumpung, ya, selagi kita ada di Jakarta, itu Ancol, tinggal masuk, sebentar lah. Saya tetap ngotot, "Gak bisa." Lalu istri saya ngomong sama anak saya, "Iya Lin, kalau sama papa nanti nunggu gratisan." Gitu saudara ya. Wah, karena saya ada ngomong gini, kan bulan Juni ada kita main ke Pangandaran sama teman-teman saya maksudnya. Jadi kantor memfasilitasi untuk kita main ke Pangandaran semuanya. "Iya, itu kan gratisan, jadi nunggu gratisan." Gitu. Ngomongnya pelan sih saudara, tapi sakit di sini. Saya pacu kendaraan dan saya turun di satu pintu tol, saya kembali ke Ancol. Setelah di pintu Ancol, masuk. Ketika masuk, anak saya tepuk-tepuk pipi. "Mah, ini mimpi bukan, Mah?" Waduh, saudara ya. Tapi ada satu perasaan di mana saya senang mewujudkan apa yang menjadi pengharapan anak saya. Tuhan pun akan lebih senang mewujudkan apa yang menjadi pengharapan saudara dan saya. Amin. Masuk main di Ancol seharian sampai jam 9 malam. Ketika pulang, saya tanya sama anak saya, "Lin, memang cuman Alin satu sekolah yang belum pernah ke Ancol?" "Enggak sih Pak, ada juga yang lain juga gak pernah main ke Ancol." Saudara ya. Tapi lihat, ketika meminta kepada bapaknya senang memberikan jawaban. Ketika saudara berdoa di jalan yang penuh dengan kesesakan, doa bukan perkara yang sia-sia.
Amin. Lihat kiri kanan. Doa bukan perkara yang sia-sia. Makanya datang hari Kamis, itu bukan perkara yang sia-sia. Di mana waktu kita ada di jalan namanya jalan penuh dengan kesesakan. Tuhan yang akan memberikan kegirangan buat saudara dan saya. Amin. Atau saudara betah tinggal di jalan kesesakan. Kalau saudara ingin melihat air mata diubah menjadi mata air, masuklah di dalam persekutuan yang lebih intim lagi dengan Tuhan. Masuklah di dalam jam-jam doa saudara. Sehingga saudara akan menemukan kekuatan yang daripada Tuhan. Yang ketiga, jalan yang disebut dalam Yeremia, pasal yang ke-6 ayat yang ke-16. Jalan penuh kegirangan, kemenangan. Jalan penuh kesakitan, penderitaan. Yang ketiga, jalan ini disebut persimpangan jalan. Beginilah firman Tuhan. Ambillah tempatmu di jalan-jalan dan lihatlah. Tanyakanlah jalan-jalan yang dahulu kala. Di manakah jalan yang baik? Tempuhlah itu. Dengan demikian jiwamu mendapat ketenangan. Tetapi mereka berkata, kami tidak mau menempuhnya. Kata jalan-jalan yang dimaksud Yeremia 6 ayat yang ke-16 ini, dalam bahasa Inggris disebut crossroad. Jalan persimpangan. Di mana ada lintasan jalan yang bertemu menjadi satu. Biasanya kita tidak suka dengan jalan ini. Kenapa? Karena ini jalan pilihan. Jalan yang menentukan. Kalau kita salah jalan, maka kita akan turun. Tetapi kalau kita menempuh jalan yang benar, kita akan semakin naik. Ini jalan penentuan, saudara ya. Jalan penuh dengan penentuan. Mau belok kanan atau belok kiri. Dalam Yeremia tadi, bagaimana kita ketika ada di jalan persimpangan, yang pertama itu berhenti. Ketika diperhadapkan kepada dua pilihan, berhenti dulu untuk tenang. Ya. Yang kedua, melihat jalan-jalan. Melihat apa yang pernah dilalui oleh Abraham, apa yang pernah dilalui oleh Ishak, apa yang pernah dilalui oleh Yakub. Mungkin jalan yang kita sedang tempuh itu sudah dialami oleh orang-orang pendahulu kita. Kan orang tua dikatakan sudah banyak makan asam garam, saudara ya. Makanya ketika kita ada di jalan persimpangan, anak muda, jangan sampai kita rugi, tidak bertanya kepada orang tua kita. Mereka Tuhan taruh di atas kita. Mereka lebih tahu jalan mana yang harus kita pilih. Ketika ditanya, Mah, Doni atau Dono? Nah, saudara ya, orang tua punya asam garam. Menentukan Doni atau Dono, saudara ya. Tanyakan kepada mereka yang pernah melalui. Yang ketiga, bertanya tentang jalan-jalan itu. Jadi kita pelajari, yang pertama kita pelajari. Kita tenang dulu, diam. Yang kedua kita pelajari orang-orang yang pernah melalui jalan tersebut. Ya. Saudara kalau belum punya jodoh ya tanya kepada orang-orang yang sudah menikah. Kalau jomblo nanya sama jomblo saudara ya nggak akan ketemu. Ya tanya kepada orang-orang yang sudah menikah. Weh gimana? Kok saya susah? Gampang. Sekarang perempuan sangat suka bukan kepada pria-pria ganteng. Perempuan suka dengan pria-pria yang baik hati dan suka menolong, suka berkorban. Kan itu satu apa? Satu wejangan dari orang-orang yang pernah melalui jalan-jalan. Tanya jalan-jalan. Yang ketiga, tanya jalan-jalan itu. Supaya apa? Supaya kita tidak tersesat, supaya kita menempuh jalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kan ada lagunya. Ketika ku hadapi kehidupan ini. Berhenti dulu kan? Jalan mana yang harus kupilih biar kita tidak salah jalan. Kita tanya, jalan mana yang harus kita pilih? Ini jalan yang menentukan, kita akan dibawa naik atau kita akan dibawa turun. Nah kita harus menentukan satu jalan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan semaunya sendiri, saudara ya. Wah saya pokoknya mau ke sini. Semaunya sendiri. Tapi kita tanya kepada Tuhan, jalan mana yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebab kalau Tuhan ditanya, saudara ya, dia menyatakan kehendaknya. Lewat yang pertama, firman Tuhan, sudah pasti. Firman Tuhan sebagai pelita
bagi kaki kita dan terang bagi jalan-jalan kita. Ketika kita di persimpangan jalan, baca firman Tuhan. Pasti firman Tuhan berbicara dalam kehidupan kita. Yang kedua, melalui nasihat dari saudara-saudara seiman. Tuhan bisa pakai secara langsung ataupun tidak langsung untuk membantu kita memilih jalan yang harus kita pilih. Yang ketiga, melalui damai sejahtera dalam hati. Kolose 3 ayat 15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Jadi kita ada satu sinyal ketika ada di persimpangan jalan, mau kanan atau kiri. Itu sinyalnya namanya damai sejahtera. Amin. Karena iblis bisa memanipulasi kebenaran, tetapi iblis tidak pernah bisa memanipulasi namanya damai sejahtera dalam hati. Jadi kalau hari ini engkau ada di persimpangan jalan, tenangkan dirimu, tanya kepada Tuhanmu, biar Tuhan menunjukkan jalan yang harus kita pilih. Dan pilihan daripada Tuhan tidak pernah salah. Pilihan daripada Tuhan membawa kita semakin naik, bukan turun. Yang keempat, yang terakhir, kita lihat Lukas pasal 10, ayat 30 sampai 33. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Jadi ini jalan, di satu jalan namanya jalan Yeriko. Jalan ujian iman dan kasih. Ada seorang Samaria yang dipukul habis-habisan. Ada seorang yang dirampok habis-habisan, lalu ditinggalkan di tengah jalan. Di ayat yang ke-31, kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi gagal. Ketika di jalan ujian iman dan kasih, imam lewat, ketika lihat, apa saudara? Ia melewatinya dari seberang jalan. Jadi ketika lihat, langsung pindah jalan dan cuma ngelihat dari seberang jalan. Yang kedua, demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan juga. Jadi orang Lewi, pemuji penyembah, saudara ya, ketika diperhadapkan ujian iman dan kasih, ngelihat orang yang sedang membutuhkan pertolongan, dia lihat jam. Wow, sorry nih, ibadah jam 5, saya harus ada jam 4. Ini jam 4 kurang seperempat. Kalau saya bantu, wah saya bisa diomelin nih sama pemimpin departemen musik. Nanti dulu saja, dia tinggal, dia lewati jalan itu tanpa berbuat sesuatu. Di ayat yang ke-33. Lalu datanglah seorang Samaria. Orang Samaria tidak ngobrol dengan orang Israel. Orang Samaria punya hubungan yang kurang baik dengan orang Israel karena sejarah mencatat setelah orang-orang Israel dibuang dan mereka kawin campur, lahirlah orang-orang Samaria. Mereka yang masih menganut kebudayaan Israel tapi dicampur, saudara ya. Sehingga orang Israel nggak suka dengan orang Samaria. Dan ketika orang Samaria itu melihat ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Orang Samaria yang lulus di dalam ujian iman dan kasih. Setiap hari kita akan diperhadapkan dengan jalan-jalan yang penuh dengan ujian iman dan ujian kasih kita. Apa yang kita lakukan hari ini? Ini jalan ujian iman dan kasih, saudara. Saudara punya iman, Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat dalam kehidupan kita. Ini kan selalu ada pertentangan dalam diri kita. Mau kasih sekarang atau jangan nih? Kalau kasih, oh lumayan juga nih. Kan gitu saudara ya. Makanya kalau saya begitu terima berkat, dipotong langsung transfer rekening saudara ya. Jadi nggak lihat apa ya, nggak lihat wujudnya. Sebab kalau udah lihat wujudnya, wah, ya diambil dulu udah lihat wujudnya, biasanya nggak jadi saudara ya. Wah ditunda akhirnya kebablasan. Udahlah bulan depan. Tapi kalau ditransfer kan nggak kelihatan. Cik, gitu kan saudara ya. Langsung saja masuk. Dan di situ ada nama saya. Ya, itu bukan berarti, wah berarti dipaksa. Enggak, itu kesadaran karena kedewasaan iman. Ya, jangan merasa terpaksa.
Kalau ada nama saya, harus transfer supaya ada namanya di sana. Kan nama loh saudara di sana, begitu transfer kan, WMP, perpuluhan, kan ada namanya di sana. Kalau full timer, loh mana perpuluhannya? Enggak ada, katanya full timer. Kan gitu saudara ya, ini ujian iman dalam kehidupan kita. Ini jalan yang biasa kita lalui, iman dan kasih. Setiap hari kita diperhadapkan dengan orang-orang yang menanti uluran kasih kita. Ketika kita wujudkan, kita sama seperti orang Samaria, lulus dalam ujian iman dan kasih. Sekali lagi, saya undang pemain musik. Ini 4 jalan yang biasa kita lalui. Ini bukan jalan yang aneh, saudara ya. Kalau jalan aneh, wajar saudara tersesat. Ini jalan yang biasa. Seperti hanya saudara pergi ke sekolah, itu kan jalan biasa yang kita lalui. Enggak mungkin tersesat. Seperti saudara datang ke tempat ini, dari rumah, itu jalan yang biasa kita lalui. Enggak mungkin tersesat. Ini pun jalan yang biasa. Sepanjang kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita akan lalui. Namanya jalan kemenangan. Kita akan lalui jalan-jalan penuh dengan kedukaan, jalan-jalan penuh dengan kekecewaan. Kita akan melalui jalan-jalan persimpangan, menentukan ke kanan atau ke kiri. Yang keempat, jalan ujian iman dan kasih.